Kematian adalah sesuatu yang pasti menjemput semua yang bernyawa. Kita yang masih hidup hari ini adalah calon-calon mayit, calon-calon jenazah. Namun kita manusia sering melupakan dan melalaikan tentang kematian tersebut. Kadang kita merasa sedih ketika ada keluarga atau teman yang wafat. Tapi kita lupa bahwa kita juga akan menyusulnya menjadi mayit. Hanya soal waktu dan ketetapan Allah kepada masing-masing kita. Dan hanya pada Allah Ta'ala kita berserah diri. Alam kematian bukanlah alam biasa. Bukan pula seperti tidur panjang sebagaimana sering diilustrasikan dalam sandiwara dan dongeng-dongeng. Alam kematian adalah alam penyesalan. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang baik akan menyesal ketika kematian menjemputnya, karena merasa masih sangat kurang kebaikan yang dilakukannya. Sementara orang jahat dan pelaku dosa-dosa akan menyesal karena kejahatan yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya selama hidup. Penyesalan yang hanya sia-sia, karena tidak akan merubah apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan umatnya untuk banyak-banyak mengingat akan kematian agar sikap serakah pada dunia dapat hilang dan diri memiliki kendali untuk menjauhi dosa-dosa. Zikrul maut bukan untuk menurunkan semangat hidup. Justru dengan mengingat kematian semangat mengisi hidup dengan kebaikan akan bertambah. Mengisi sisa umur dengan amal-amal kebaikan yang dicintai Allah. Sebuah riwayat dari Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan juga oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika mayit telah diletakkan di kuburnya, mampu mendengar suara sandal mereka yang menguburnya. Jika ia seorang mukmin, salatnya hadir menemani di daerah kepalanya. Puasa di samping kanan dan zakatnya di samping kiri. Perbuatan lain seperti infak, silaturahim, amar makruf, dan akhlak baiknya ada di kakinya. Kemudian dua malaikat datang dari sebelah kepala. Salatnya berkata, tak ada yang bisa masuk dari arah sini. Malaikat tadi pindah ke sisi kanannya, dan dicegat oleh puasanya, tak ada yang bisa masuk dari arah sini. Mereka pindah ke samping kiri. Dijawab oleh zakat, tak ada yang bisa masuk dari arah sini. Lalu mereka mendatangi dari sebelah kaki. Sedekah, silaturahmi, amar makruf, dan akhlak baiknya, mencegat. Tak ada yang bisa masuk dari arah sini. Akhirnya mereka berkata, duduklah. Ia duduk mendekat seperti matahari yang hendak tenggelam. Biarkan aku salat, pintanya. Kamu mau salat? Beritahu kami tentang beberapa hal yang akan kami tanyakan. Apa yang engkau ketahui tentang lelaki yang dahulu pernah bersamamu? Apa yang kau katakan tentang lelaki yang dahulu pernah bersamamu?
Apa yang engkau katakan tentangnya? Dan bagaimana persaksianmu terhadapnya?" Ia menjawab, "Dia adalah Muhammad. Kami bersaksi bahwa dia Rasulullah, datang membawa kebenaran dari Allah." Dikatakan kepadanya, "Atas keyakinan itu kamu hidup dan atas keyakinan itu pula kamu akan dibangkitkan, insya Allah." Kemudian dikabulkanlah pintu surga. Dikatakan padanya, "Inilah tempat yang telah Allah janjikan padamu." Ia menjadi gembira dan bertambah riang. Kuburnya diluaskan hingga 70 hasta dan disinai cahaya terang. Jasadnya dikembalikan sebagaimana semula. Ruhnya diletakkan dalam hembusan burung yang bergantung di surga. Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Lalu disebutkan keadaan orang kafir yang bertolak belakang. Ia berkata, kuburnya disempitkan sehingga hancur tulang-tulangnya. Itulah kehidupan sempit yang dimaksud dalam firman Allah. Baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surah Taha ayat 16. Abu Dzar al-Ghifari berkata, "Wahai manusia, aku adalah penasehat bagimu. Aku merasa kasihan kepadamu. Dirikanlah salat di kegelapan malam untuk menghadapi dahsyatnya alam kubur. Berpuasalah di dunia untuk menghadapi hari kebangkitan dan bersedekahlah untuk menghadapi hari yang berat. Wahai manusia, aku adalah penasehat bagimu. Aku merasa kasihan kepadamu." Kitab Tarikh Dimashq, Juz 22 halaman 214. Walahul musta'an. Semoga bermanfaat.